والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wa nas'alullaha ta'ala ay yaj'alana minal muttaqin al-muttabi'ina li rasulihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kembali melanjutkan pembacaan kita, yaitu pembacaan kitab Syarah Thalathatil Usul, dan kita masih dalam pembahasan yaitu tentang 3 pokok yang wajib bagi manusia untuk mengetahuinya, yang mana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Maka kata beliau, ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu seorang hamba itu mengenal Rabbnya, wa dinahu, mengenal agamanya, wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terkait dengan keterangan wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, hadza huwa al-aslu tsalitsu, ini adalah pokok yang ketiga, wa huwa ma'rifatul insani nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang manusia mengenal nabinya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tahsulu bidirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan terwujud bidirasati hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi minal ibadati wal akhlaqi, dan juga apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di atasnya berupa ibadah, wal akhlaqi, dan juga akhlak, wad da'wati ila Allah azza wa jalla, yaitu berdakwah kepada Allah azza wa jalla, wal jihadi fi sabilihi, dan juga jihad di jalannya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa ghairi dzalik, dan selain hal itu, min jawanibi hayatihi alaihi salatu wassalam, dari sisi-sisi kehidupan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kata beliau rahimahullah, seseorang akan bisa mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan mempelajari kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mempelajari bagaimana ibadah beliau, mempelajari akhlak, mempelajari bagaimana beliau berdakwah, menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mempelajari bagaimana jihadnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan hal-hal yang lainnya yang itu terkait dengan sisi-sisi kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, walihadza yanbaghi likulli insanin yuridu ayyazdada ma'rifatan binabiyyihi.
Karena inilah seharusnya bagi setiap manusia yuridu ayyazdada ma'rifatan binabiyhi, yang menginginkan agar dia bertambah pengenalannya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imanan bihi, agar bertambah keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semestinya apa? Ayyutani'a min siratihi ma tayassara, yaitu dia mentelaah dari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang mudah, ya, fi harbihi, yaitu tentang peperangan beliau sallallahu alaihi wasallam, wasilmihi, dan perdamaian beliau, wasyiddatihi wa rakhaihi, yaitu tentang kesusahan beliau, rakhaihi, yaitu tentang senang atau lapangnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa jami'i ahwalihi, dan seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin semakin mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin menambah keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kita mentelaah sejarah hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik itu terkait dengan peperangan beliau, terkait dengan jihad, terkait dengan bagaimana beliau melakukan perjanjian damai, ya. Bagaimana kesusahan beliau, bagaimana ketika beliau mendapatkan kelapangan, mendapatkan nikmat dalam kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga mentelaah, mempelajari seluruh keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini, ya, kita akan semakin mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akan semakin bertambah keimanan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, nas'alullaha azza wa jalla, kita meminta kepada Allah azza wa jalla, an yaj'alana minal muttabi'ina li rasulih sallallahu alaihi wasallam batinan wa zahiran, untuk Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ittiba, yang mengikuti Rasulih sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, batinan wa zahiran, secara batin maupun secara zahir. Wa ayyatawaffana ala dzalika, dan untuk Allah mewafatkan kita di atas hal tersebut, di atas ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara zahir maupun batin. Innahu waliyuhu wal qadir alaihi, sesungguhnya Allah adalah walinya dan yang mampu atasnya. Baik, kemudian kita lihat pembahasan yang berikutnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, fa idza qila laka man rabbuk, apabila ditanyakan kepadamu, man rabbuk, siapa Rabbmu. Lihat keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, ai man huwa rabbuka, siapa Rabbmu, alladzi khalaqaka, yang telah menciptakanmu, wa amaddaka, dan telah memberikan karunia kepadamu, wa a'addaka, dan yang telah mempersiapkan engkau, ya, kepada apa yang engkau diciptakan, kepada apa yang engkau diciptakan untuknya, wa razaqaka, dan yang telah memberikan rezeki kepadamu, ya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, fakul, maka jawablah ketika ditanya siapa Rabbmu, maka katakanlah, kata beliau, jawablah, Rabbi Allahu alladzi rabbani, Rabbku adalah Allah yang telah mentarbiyah, ya, mentarbiyah aku, yaitu memelihara aku, wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi, dan yang telah memelihara seluruh alam, ya, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi,
dan dialah sesembahanku, laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada ya sesembahan bagiku selain dia, Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah taala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Wa kullu ma siwallahi alamun, segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alami, dan aku adalah satu dari alam tersebut. Baik. Sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, apa? Ketika ditanya man rabbuk, maka jawablah Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi, dan yang telah Rabbku adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, tarbiyah hiya adalah ibaratun an riayati, yaitu ungkapan tentang riayati, yaitu pemeliharaan, allati yakunu biha, yang dengan pemeliharaan itulah taqwimul murabbah, lurusnya yang ditarbiyah. Baik. Wa yush'iru kalamul muallifi rahimahullah, kalamnya al-muallif ya, itu mengesankan anna robba, bahwasannya ar-robb itu ma'khudun minat tarbiyati, diambil dari tarbiyah. Jadi kata ar-robb ya yang dipahami dari ucapan Syekh di sini itu diambil dari tarbiyah. Li'annahu qala, karena sesungguhnya beliau mengatakan alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Fa kullul alamina qad rabbahumullahu bi ni'amihi. Maka seluruh alam sungguh Allah mentarbiyah, yaitu memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya. Wa a'addahum lima khuliqu lahu, dan Allah telah mempersiapkan mereka kepada apa yang mereka itu diciptakan untuknya. Wa amaddahum birizqihi, dan Allah telah memberikan karunia kepada mereka dengan rizkinya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman fi muhawarati Musa wa Fir'auna, yaitu tentang percakapan Musa dan Fir'aun. Itu Allah Ta'ala berfirman ya, menyebutkan ucapan Fir'aun, fama rabbukuma ya Musa ya. Fir'aun berkata, siapa Rabb kalian berdua wahai Musa? Qala rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalqah thumma hada. Kemudian Nabi Musa menjawab, Rabb kami adalah zat yang memberikan segala sesuatu bentuk penciptaannya. Thumma hada, kemudian dia memberikan petunjuk. Dalam surat Toha ayat 49 sampai 50. Fa kullu ahadin minal alamina, maka masing-masing atau maka setiap dari alamin, dari alam ini, qad rabbahu Allahu azza wa jalla bi ni'amihi, sungguh Allah memeliharanya dengan nikmat-nikmatnya. Wa ni'amullahi azza wa jalla ala ibadihi katsiratun, dan nikmat-nikmat Allah azza wa jalla kepada para hambanya itu banyak. La yumkinu hasruha, tidak mungkin untuk menghitungnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman. Jadi beliau sebutkan di sini bahwasanya nikmat-nikmat Allah itu la yumkinu hasruha, tidak mungkin untuk membatasi nikmat tersebut, tidak mungkin untuk kemudian menghitung-hitung nikmat tersebut.
Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dalam surat An-Nahl ayat 18. Fallahu huwallazi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka. Maka Allah dialah yang telah menciptakanmu, telah mempersiapkanmu untuk apa engkau itu diciptakan. Wa amaddaka, dan telah memberikan karunia kepadamu. Wa razaqaka, dan telah memberikan rezeki kepadamu. Fahuwa wahdahu al-mustahiqqu lil ibadati. Maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Kemudian terkait dengan keterangan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa, dan dia adalah sesembahanku, tidak ada bagiku sesembahan selain dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan, wa huwa alladzi a'buduhu, dan dialah yang aku menyembahnya. Wa atadzallalu lahu, dan aku merendahkan diri kepadanya, khudu'an, dengan ketundukan, wa mahabbatan, kecintaan, wa ta'ziman, dan pengagungan. Af'alu ma ya'muruni bih, aku mengerjakan apa yang dia perintahkan aku dengannya. Wa atruku ma yanhani anhu, dan aku meninggalkan apa yang dia larang aku darinya. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi azza wa jalla, maka tidak ada seorang pun bagiku yang aku menyembahnya kecuali Allah azza wa jalla. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasul, dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya la ilaha illa ana, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan tidaklah mereka itu diperintah melainkan agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, hunafa, dalam keadaan lurus, hanif, ya. Wa yuqimus shalah, dan mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakah, dan menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Baik, kemudian terkait dengan dalil yang beliau sebutkan, yaitu dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan, istadalla al-muallifu rahimahullah li kaunillahi subhanahu wa ta'ala murabbiyan li jami'il khalqi bi qaulihi ta'ala. Al-muallif rahimahullah itu berdalil apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala adalah murabbi seluruh makhluk. Dialah yang mentarbiyah, yang memelihara seluruh makhluk, biqaulihi ta'ala. Beliau berdalil dengan firman Allah Ta'ala, yaitu dalam surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin. Yakni, maksudnya alhamdulillahirabbil alamin, yakni al-wasfa bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala wahdahu. Ya, yaitu pensifatan dengan kesempurnaan, kemuliaan dan keagungan itu lillahi ta'ala wahdahu, itu hanya untuk Allah satu-satunya. Jadi mensifati dengan kesempurnaan, dengan kemuliaan dan keagungan itu hanya untuk Allah satu-satunya. Kemudian
ayat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahi rabbil alamin ay murabbihim, Rabb semesta alam, maksudnya adalah murabbihim bin ni'amih, yang memelihara mereka dengan nikmat-nikmatnya, wa khaliqihim, pencipta mereka, wa malikihim, penguasa mereka, wal mudabbiri lahum, dan yang mengatur ya mereka kama syaa azza wa jalla, sebagaimana yang Allah azza wa jalla kehendaki. Kemudian terkait dengan apa yang beliau sebutkan, wa kullu ma siwallahi alamun, dan segala sesuatu selain Allah adalah alam, wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah satu dari alam tersebut. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan al-alamu kullu man siwallahi, alam itu adalah segala yang selain Allah. Wa summu alaman, dan mereka dinamakan alam ya li'annahum alamun ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim, karena sesungguhnya mereka adalah tanda yang menunjukkan kepada pencipta mereka, penguasa mereka, pengatur mereka. Fa fi kulli syai'in ayatun lillahi, maka pada segala sesuatu terdapat tanda-tanda kekuasaan milik Allah azza wa jalla, tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwasanya dia Allah itu esa, satu. Wa ana al-mujibu bihadza, dan aku yang menjawab dengan jawaban ini. Jadi wa ana al-mujibu bihadza, dan aku yang menjawab dengan jawaban ini, karena tadi kan ini bentuknya pertanyaan. Apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu, maka jawablah. Nah, kita menjawab Rabbiyallahu alladzi rabbani dan seterusnya. Maka kata beliau, wa ana al-mujibu bihadza, dan aku yang menjawab dengan jawaban ini, wahidun min dzalikal alami, adalah satu dari alam tersebut. Wa idza kana rabbi, dan apabila Allah itu adalah Rabbku, wajaba alayya, maka wajib bagiku an a'budahu wahdahu, untuk aku menyembahnya satu-satunya. Naam. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.